pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online. Kita percaya walaupun saya dengan saudara berpisah tempat, namun kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kita juga percaya mujizat Tuhan akan terjadi dimanapun saudara berada. Apapun yang menjadi kesusahan, apapun menjadi permasalahan saudara, mari kita mau taruh iman kita di dalam Tuhan. Kita pagi hari ini kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada di saat kami perlu. Tuhan yang selalu ada membawa kami ke jalan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Pagi hari ini kami mau memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita akan amin. Mari saudara, kita mau katakan bahwa Tuhan berkuasa. Dan jika Tuhan berkuasa, maka bumi akan bersorak, umatnya bersorak, bumi akan bersukacita, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Katakan, Tuhan berkuasa. Sama-sama. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Hey! Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, hey! Tuhan berkuasa, yes, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak, hey! Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, yes. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak, hey! Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang berkuasa, hanya Engkau layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang layak kami tinggikan. Yesus, katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
segenap hati kita mau katakan bahwa hanya Engkau Allah yang mulia, Yesus. Sembah Raja mulia, yes. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Kami sembah Tuhan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, Raja yang mulia, Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur untuk hari ini. Kita ada karena anugerah, karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur juga oleh karena kasih-Nya. Ini bukan karena kebaikan kita, kehebatan kita, siapa kita, tetapi semua karena Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dalam situasi apapun kita belajar berespon benar, memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, kita tahu hari-hari itu adalah hari-hari yang sulit. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan kita melihat hal-hal itu terjadi. Karena itu mari kita akan renungkan setiap firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan itu boleh ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya setiap kami pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan itu semua karena anugerah, semua karena kemurahan-Mu. Biar lewat firman-Mu kami belajar untuk memiliki sikap hati yang benar ketika masalah, persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh datang, tetapi kami percaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menyikapi setiap keadaan dengan benar. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang luar biasa. Kita percaya semua ada karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu, kita mengerti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti, tetapi Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap percaya saja, kita tetap taat saja. Dan Tuhan mau supaya setiap kita tetap bergantung kepada Tuhan. Nah,
Kita akan belajar tentang bagaimana melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin mendekati masa-masa kedatangan Tuhan ini. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak mudah yang kita akan lewati. Tapi percayalah, janji Tuhan tetap berlaku untuk kita. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21, firman Tuhan. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, dan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita memang tidak pernah berharap ada sesuatu masalah dalam hidup kita. Kita selalu berdoa. Selalu ada hal-hal yang baik setiap hari dalam hidup kita. Tapi terkadang Tuhan izinkan masalah, persoalan, entah itu sakit, itu boleh datang menghampiri kita. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk selalu bersikap baik, bersikap benar. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan, kita harus bersikap benar, hidup, memeriksakan keadaan diri kita, memeriksakan kehidupan kita, supaya kita didapati oleh Tuhan ketika Dia datang ke dunia ini dan kita didapati tidak bercacat dan bercela. Karena itu mari kita belajar, ya, mumpung masih ada waktu yang Tuhan berikan, supaya kita boleh mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bijaksana seperti Efesus 5 ayat 15 sampai 21 tadi katakan? Bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita itu dengan benar? Yang pertama, bagaimana seharusnya kita bersikap benar? Yang pertama adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Kata-kata ini penting Bapak Ibu Saudara. Perhatikan dengan seksama tentang kehidupan kita pribadi, ya. Banyak orang lebih suka memperhatikan keadaan orang lain, lebih suka melihat kekurangan orang lain, lebih suka melihat kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, ketimbang dia melihat keadaan dirinya sendiri. Kita lebih mudah menilai orang lain daripada kita menilai diri kita sendiri. Kita lebih mudah untuk sepertinya cepat berespon untuk menilai keadaan orang-orang lain, ya. Kemudian kita berkata sesuatu mungkin dan kita lupa bahwa kita juga punya kekurangan. Makanya Alkitab mengatakan tadi, hendaklah kita memperhatikan kehidupan kita pribadi, bukan kehidupan orang lain. Jangan pernah ukur orang lain. Jangan pernah kita menilai orang lain. Ukur diri kita sendiri. Karena Alkitab mengatakan keselamatan itu harus kita tanggung sendiri. Kita tidak bisa nunut dengan orang lain. Kita harus mengejar keselamatan itu sendiri. Bukankah Alkitab sudah mengajarkan kerjakanlah selamatmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar. Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah terlalu repot, buang-buang waktu untuk menilai orang lain. Alkitab sudah jelas mengatakan nilai diri kita sendiri. Saya senang saudaraku, ada satu kalimat dari orang-orang Jawa saudaraku. Kalimatnya bagus sekali. Saya mencatatnya begini. Ojo seneng ngurusi regete pawone tonggomu. Wong pawonmu dewek yo tesi reget kok. Ya, saudaraku tahu artinya? Artinya gini, ndak usah ngerusuhi, nggak usah turut campur, nggak usah menilai kotornya dapur tetanggamu. Wong dapur kita juga selalu kotor kok. Nah, itu suatu nasihat yang luar biasa. Kita lebih mudah memang melihat orang lain, menilai orang lain, sampai kita lupa menilai diri kita sendiri. Saya cuma mau mengingatkan, kalau waktu kita habis hanya untuk menilai orang lain,
maka tidak ada lagi waktu untuk kita menilai diri kita sendiri. Kita tidak bisa waktu lagi untuk memperbaiki diri sendiri. Karena itu mulailah belajar firman Tuhan. Mari kita memperhatikan hidup kita dengan benar pribadi kita. Yang kedua, saudaraku, dalam Efesus ini dikatakan punya kerelaan untuk dibentuk. Enggak pernah ada seorang pun, saya kira begitu, yang mau dikatakan orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sudah dinasehati berkali-kali, sudah diberitahu berkali-kali, tetap dia akan mengulang kesalahannya lagi, dan itu sepertinya menjadi suatu kebiasaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa selama kita ada di dunia, ada waktu untuk memperbaiki diri. Ada waktu untuk kita belajar memperbaiki diri. Kita bisa melihat orang lain, tapi dari sisi yang baik, bukan sisi buruknya. Kita bisa belajar dari mereka, bagaimana mereka menyikapi situasi, keadaan dengan hati yang benar. Kita bisa belajar dari mereka. Karena itu mulailah kita memperbaiki diri kita. Punya kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan seperti orang bebal, tapi menjadi seperti orang arif, orang bijaksana. Kalau Tuhan memberikan pada kita firman seperti ini, itu berarti dia sayang sekali dengan kita. Nanti saat kedatangan dia tidak mau kita kedapatan bercacat dan bercelah. Dia mau anak-anaknya itu dalam keadaan murni, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Dia mau setiap anak-anaknya itu dalam kehidupannya itu benar-benar sesuai dengan firman Allah. Sekali lagi, mari. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita belajar. Jangan menjadi seperti orang bebal, menjadi seperti orang arif. Artinya apa? Mau dididik, mau diajar, mau belajar, itu yang paling penting. Kita mau belajar tidak hanya sekedar mengajar, kita mau dididik bukan sekedar mendidik, kita mau menjadi panutan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita selalu bisa menasihati orang lain, kita juga harus bisa menasihati diri kita sendiri. Apa yang kita katakan seharusnya itu juga yang kita lakukan. Sebelum kita menasihati orang lain, nasihatin diri kita dulu. Supaya kita tahu apapun yang kita katakan itu akan menjadi berkat. Kalau kita sudah melakukan, kita sendiri sudah merasakan apa yang kita nasihati kepada orang lain, saya percaya tidak ada perbantahan. Karena itu mari buka hati kita untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita dididik oleh Tuhan, untuk kita belajar merendahkan hati kita, supaya ketika didikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita semua boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, menyikapi setiap keadaan itu dengan baik, dengan benar, supaya setiap kehidupan kita itu boleh berkenan kepada Tuhan. Waktu-waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita adalah waktu-waktu kesempatan kita diajar oleh Tuhan lewat banyak peristiwa, lewat banyak masalah, lewat banyak persoalan. Karena itu belajarlah. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, kita sedang belajar. Saya sendiri meyakini selama kita masih ada di dunia ini, inilah kesempatan untuk belajar. Semua bisa menjadi guru kita. Orang-orang yang selama ini mungkin membenci kita, itu bisa menjadi guru kita. Bagaimana kita tetap belajar untuk mengasihi. Orang-orang yang mengasihi kita pun itu bisa menjadi guru kita. Bagaimana kita belajar dari mereka untuk mengasihi. Dan peristiwa apapun kita bisa belajar. Allah terkadang memakai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak kita sukai untuk mendidik kita. Karena itu mari belajar, buka hati kita, ya, rendahkan hati kita untuk kita bisa belajar. Belajar lewat setiap masalah, belajar setiap peristiwa, kepada siapapun kita bisa belajar. Yang paling penting adalah buka hati kita. Dan yang ketiga adalah ada harga yang harus dibayar. Ayat 17 daripada Efesus 5 tadi mengatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, tidak mudah. Mengerti kehendak Allah itu seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Kalau kita berdoa, seringkali yang terjadi dalam ucapan mulut kita adalah kehendak kita. Dan itu belum tentu menjadi kehendak Allah. Seringkali ketika jawaban doa itu berbeda dengan doa kita, kita mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak minta yang seperti ini, aku minta yang seperti ini, kenapa Tuhan berikan yang seperti ini? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Mengerti kehendak Allah membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan ketaatan, membutuhkan sikap hati yang benar. Tidak semua kita harus mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kita, tapi kita belajar untuk taat, ikuti saja. Apa yang diperintahkan firman Tuhan, ikuti saja. Saya percaya itu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang setia. Tuhan butuh orang-orang yang taat. Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati untuk diajar oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengar-dengaran, ya belajar, usahakanlah ngerti kehendak Allah. Artinya mari kita dengar, apa sih maunya Tuhan? Ayo ikuti, apa sih maunya Tuhan? Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kesel, ya, jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru berkata yang jelek tentang Tuhan. Mulai berpikir, mulai belajar. Ada waktu-waktu Tuhan yang terindah untuk kita. Karena itu usahakanlah, belajarlah mengerti kehendak Allah. Minta Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk memberikan kepada kita hati yang taat. Ya, belajar. Yang keempat, jagalah perkataan kita. Ayat 19-20 seringkali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percekcokan, entah itu dalam rumah tangga, dalam bersahabat, di dalam gereja sekalipun, itu timbul karena hati, karena juga keluar lewat mulut kita. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk memperhatikan lidah kita. Lidah adalah satu anggota ya tubuh yang paling kecil, tapi dikatakan Alkitab dapat membakar semua. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari lidah kita itu tidak semuanya, saya percaya, ada hal-hal yang baik. Kadang kita katanya firman Allah mengatakan dari lidah, dari mulut kita keluar yang baik, dari lidah mulut kita juga keluar yang jelek. Nah, perhatikan itu baik-baik. Saya belajar banyak. Saya ini orangnya suka bercanda. Terkadang saya dianggap kelewatan kalau bercanda. Tapi saya mulai belajar. Saya mulai menikapi itu dengan benar. Nasihat orang lain untuk selalu bersikap benar. Saya belajar. Bapak Ibu tidak mudah. Tapi saya mau belajar, ya, berkata baik, berkata benar, melihat situasi. Tidak semua orang bisa diajak guyonan, tidak semua orang bisa diajak bercanda. Karena kalau saat-saat tertentu mungkin dalam hatinya dia dalam keadaan yang tidak nyaman, kalau kita ajak bercanda mungkin juga menjadi salah arti. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Saya pribadi sedang belajar untuk itu, dan saya percaya terus Tuhan berikan kesempatan untuk saya belajar. Saya seringkali berpikir begini. Kalau saya memukul seseorang, kemudian mungkin lebam, mungkin memar, tapi saya percaya memar atau lebam itu mungkin sebentar atau beberapa hari akan hilang. Tapi kalau saya berkata tajam, berkata pedas, berkata yang jelek, ya, itu akan berbekas di dalam hati orang itu. Dan saya percaya itu akan mungkin sampai nanti ketika dia mau meninggal pun masih dia ingat itu. Dia lihat wajah saya, dia ingat kata-kata saya. Dia lihat wajah saya, dia ingat kata-kata saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya ayo sama-sama kita belajar. Seringkali saya mengumpamakan kalau kata-kata yang keluar dari kita itu seperti kita memaku paku ke papan, tak. Kemudian kita cabut. Tapi ada bekas paku di papan itu. Demikian juga perkataan yang keluar, saudaraku. Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak bisa kembali, anak panah yang dilepaskan dan kata-kata yang sudah dikeluarkan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan itu baik-baik. Ya, kita harus menjaga perkataan kita dengan benar. Ayo, sekali lagi, saya dan Bapak Ibu boleh belajar bersama. Pertahankan kalau Bapak Ibu sudah belajar lemah lembut, berkata dengan baik, terus pertahankan, ya. Karena saya percaya kita semua ingin seperti itu, ya. Yesus yang lemah lembut, Yesus yang ramah, Yesus yang baik itu harus ada dalam diri kita. Nah, yang terakhir adalah selalu belajar untuk mengucap syukur. Dalam keadaan yang tidak baik-baik, kita tahu kita semua harus belajar untuk menatap masa depan itu dengan baik. Alkitab tadi sudah mengatakan hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Alkitab sudah menubuatkan hal itu. Tapi mari kita belajar
untuk selalu percaya kepada kasih Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala hal. Karena kita tahu lewat ucapan syukur itu kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Karena kita belajar untuk selalu kita bersyukur, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak semua yang kita ingini kita bisa dapatkan. Tapi mari kita bersyukur atas apa yang kita sudah dapat. Bersyukur untuk apa yang kita sudah terima. Saya percaya lewat kita mengucap syukur, kita akan menjadi orang Kristen yang dipuaskan oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen yang selalu bisa berkata terima kasih. Tidak ada hal-hal lain seperti itu. Karena itu ucapkan syukur dalam segala keadaan apapun. Karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk mempersiapkan diri kita dengan baik, berkata benar, bersikap benar, siap dididik, memiliki kerendahan hati. Saya percaya walaupun hari-hari ke depan kita akan sulit, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melewatinya. Miliki hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Ajar kepada kami untuk memiliki hati yang taat, hati yang setia, hati yang takut Tuhan. Hati yang mau dididik oleh Tuhan. Memiliki sikap hati yang benar, penuh dengan bijaksana, memperhatikan setiap kehidupan kami dengan benar. Terima kasih untuk karya kasih-Mu untuk kami semuanya Bapa di surga. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan akan memberkati mereka. Kasih karunia Tuhan akan menjaga mereka. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan yang akan memberi kesehatan, kesembuhan dan pemulihan. Kalau mereka dalam keadaan kelemah, dalam keadaan rohani yang lemah, Tuhan akan memberikan kuasa untuk mereka dibangkitkan di dalam Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka Tuhan, Engkau pasti ada dekat dengan mereka, akan siap membantu mereka, menopang mereka. Terima kasih Bapak. Kiranya juga kami mau berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami yang kami cintai. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan dan bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang sungguh-sungguh bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan para pemimpin negeri ini. Kami bersyukur untuk keamanan Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau. Diberkati juga Tuhan kota kami, dan kami percaya ketika kami ada di kota ini, kami semuanya boleh menjadikan tempat di mana kami ada damai sejahtera Allah. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami percaya Tuhan memberkati beliau dalam memimpin Sinode Gereja Betel, sehingga semuanya kembali boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkati pelayanan beliau, seluruh staf-staf yang ada, perwakilan daerah, khususnya juga di Bogor, Bapak Satria, Tuhan berkati. Kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan akan melingkupi setiap kami. Dan pada akhirnya setiap kami masing-masing Tuhan berkati dengan luar biasa. Terpujilah Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.